Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, baik di sawah, di ladang, dimanapun saudara berada, kita berada, baik kita yang berada di rumah maupun yang di jalan, kita semua merayakan hari Pentakosta, hari di mana kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Orang Yahudi merayakannya sebagai hari raya panen, dan kita sebagai orang percaya merayakannya sebagai hari raya turunnya Roh Kudus ke atas para murid. Pada waktu itu diceritakan di Yerusalem berkumpullah orang-orang banyak termasuk para rasul, dan tiba-tiba dari atas langit kemudian turunlah tiupan angin keras. Kemudian tiupan angin keras itu memenuhi ruangan rumah di mana para murid berkumpul, dan para murid kemudian juga menyaksikan adanya lidah-lidah seperti nyala api hinggap kepada mereka, dan kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan mereka kemudian berkata-kata dalam bahasa yang lain, bahasa Partia, Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Arab, bahasa Roma, dan banyak bahasa yang lainnya. Orang yang menyaksikan bingung, seakan-akan mereka seperti sedang mabuk. Ada orang yang mengatakan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dan kemudian Petrus bangkit berdiri dan kemudian menjelaskan kepada orang banyak. Dan dia bersaksi tentang Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, yang menjadi juru selamat manusia. Saudara-saudara, bahwa Petrus mengatakan bahwa kami tidak sedang mabuk oleh anggur, tetapi kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kami berbicara dan bersaksi tentang karya agung Allah yang besar, bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya, semua orang yang percaya diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada dalam hati kita, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kalau kita mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus ada dalam hati kita, apakah perubahan yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan dalam bahasa Jawa, urip iku kagungane Gusti, mulane sumarao dumateng Gusti, yaiku Gustining sarwa dumadi. Artinya bahwa hidup ini kepunyaan Tuhan dan harus selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Perubahan yang besar kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yang pertama-tama dia sadar bahwa hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Yang kita jalani hidup ini adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Oleh karenanya kita harus berserah kepada Tuhan. Tidak perlu kita khawatir ataupun takut di dalam hidup kita. Perubahan yang berikutnya adalah bahwa hidup kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing kita. Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kita orang percaya. Sehingga kita semakin bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita. Karena Tuhan memberkati kita, sehingga kita pun harus menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita harus memiliki hati yang peduli, hati yang mau memberi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita selanjutnya adalah di masa pandemik ini, kita harus menjaga hidup yang menjadi milik Tuhan ini. Hidup ini adalah karunia Tuhan, harus kita jaga dengan cara hidup sehat. Kalau kita keluar rumah, kita menggunakan masker. Kemudian kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun. Dan selanjutnya kita juga
harus menjaga jarak dengan orang lain. Kalau kita berpapasan, bertemu dengan orang lain dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah karya Roh Kudus yang besar dalam kehidupan kita. Selamat merayakan hari Pentakosta. Kasih karunia Tuhan Allah senantiasa beserta saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.